pernah di beberapa sesi sering Bapak sebutkan itu dalam wawancara bahwa guru tersebut harus adaptif. Oh ya. What the meaning of adaptive is this? Oh ya. Jadi gini, sehingga kita mengharapkan adanya new teacher. Lahirnya guru-guru baru. Guru-guru baru itu bisa guru-guru yang betul-betul fresh. Kalau kita baca bukunya Profesor Kais Robinson, History of Islamic Muslim Civilization, itu mempelajari masa lalu untuk membuat keputusan di masa sekarang demi kebaikan di masa depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendekia Podcast, Cepots, kami bilang Cepots ini Pak, kami bilang Cepots. Jadi teman-teman Cepots di rumah, hari ini di Manisan Cendekia Padang Pariaman kedatangan tamu VVIP, ya super eksklusif pada hari ini. Dan saya ingat beberapa waktu yang lalu kami podcast di sini sama Ibu Kasubdit Kesiswaan Bu Nani Pak. Ya. Dan itu tagline-nya Pak Direktur wajib ke sini dan deal today Pak Direktur di sini. Oke. Di depan saya sudah ada Bapak Muhammad Zain, Direktur KTK Kemenak Republik Indonesia. Selamat datang di Manisan Cendekia Padang Pariaman Pak. Ya, terima kasih. Sibuk 2 hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat dan selalu enjoy. Saya itu ngikutin beberapa berita tentang Bapak dan beberapa video tentang Bapak. Ada satu kata yang agak nyelenek bagi saya gitu Pak. Ada pernah di beberapa sesi sering Bapak sebutkan itu dalam wawancara bahwa guru tersebut harus adaptif. Oh ya. What the meaning of adaptive is this? Oh ya. Jadi gini, sekarang ini selamat sore teman-teman Cendekia Podcast. Kami sedang di Manisan Cendekia Pariaman, ya luar biasa. Dan ini dari hari ke hari Manisan Cendekia Pariaman ya Pak. Iya, Pak. Selalu melejit prestasinya. Alhamdulillah. Baik pada tingkat regional di provinsi ini. Saya dengarkan Olimpiade sainsnya itu OSN kemarin. Juara 1 Pak ya. Iya, oh iya. Ya, kemudian Olimpiade banyak hal itu saya juara 1 semua saya lihat. Dan itu bukan hanya bersaing dengan madrasah tapi juga dengan sekolah-sekolah yang dibina oleh teman-teman yang lainnya. Jadi saya pikir ini adalah excellency. Dan Manisan Cendekia memang adalah madrasah papan atas yang dimiliki Kementerian Agama. Dan oleh karena itu mengapa selalu saya bercerita tentang pentingnya guru-guru yang adaptif. Ya, karena hari ini kita mengalami yang kita sebut sebagai era VUCA. VUCA itu era volatility, uncertainty, C-nya itu complexity dan ambiguity. Yes. Jadi ini era di mana kita mengalami gejolak, kemudian ketidakpastian urusan kita kompleks, sehingga kita mengharapkan adanya new teacher. Lahirnya guru-guru baru. Guru-guru baru itu bisa guru-guru yang betul-betul fresh, yang baru. The meaningnya adaptif ini adalah kepada teachers yang sudah ada di madrasah sebelumnya atau the new one gitu Pak? Ini sebetulnya bisa secara bisa juga secara mindset. Jadi mindset kita harus adaptif. Jadi guru itu harus merespon society 5.0, masyarakat 5.0 dengan beradaptasi. Adaptasi itu dengan agility, kegesitan, kemudian memiliki mindset digital mindset. Tapi itu nggak gampang kan Pak? Ya, tidak gampang. Kita harus melakukan transformasi digital. Kita harus sadar bahwa era kita, apalagi era post corona hari ini, kita harus betul-betul memanfaatkan. Kita di-push untuk digital. Ya, digital. Kemudian intinya adalah bagaimana kita bisa
memiliki memanfaatkan artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas pada anak atau peserta didik kita. Jadi supaya kalau kita baca bukunya Profesor Philip Kotler, Marketing 5.0, pemasaran 5.0, beliau sudah bercerita di situ tentang robotik, dan saya pikir madrasah ini sangat ahli di bidang itu ya. Dan itu di situ bercerita tentang coding, tentang artificial intelligence, tentang IoT, Internet of Things, banyak sekali di situ. Dan intinya adalah Madrasah Ihsan Cendekia ini harus menerapkan high tech and high touch. High tech itu ya itu tadi, kita harus memberi beradaptasi dengan situasi yang baru. Karena siswanya adalah siswa 4.0 juga gitu kan, itu bahkan poinnya siswa gitu. kita itu siswa milenial, Pak. Milenial itu friendly dengan gadget. Ada cerita menariknya kayak gini, Pak. Kan sesuai arahan Bapak di tahun kemarin, Man IC itu punya touch screen. Kita punya big screen yang besar kayak gitu. Dan lalu saya lakukan pelatihan buat guru-guru. Tapi problemnya itu malah siswa lebih cepat melakukan operasionalnya dari beberapa guru gitu, Pak. Iya, itu pentingnya saya sebut supaya kita membutuhkan new teacher tadi itu. New teacher itu bisa guru yang senior tapi cara berpikirnya, mindsetnya udah adaptif. Karena anak-anak tadi ini yang kita ajar itu anak-anak yang friendly dengan smartphone, gadgetnya itu dan mereka hyper connected. Dia terkonek dengan internet. Anak-anak sekarang itu kan kalau masuk kampus atau ke madrasah, yang selalu dia ingat adalah sinyal. Jadi putus sinyal itu bukan bisa berdampak kepada putus sekolah atau putus madrasah. Jadi mereka itu sinyal itu sangat penting itu bagi anak-anak kita. Yang kedua, tadi Bapak menyebutkan mereka sangat lincah, sangat gesit mengerjakan itu. Itu memang karena mereka ini kan multitasking juga, Pak. Jadi multitasking itu mereka bisa mengerjakan 2 pekerjaan dalam satu waktu. Pokoknya dia bisa. Kalau di komputer prosesornya udah multitasking gitu multitasking itu. Dan guru ini harus multitasking juga, lebih dari multitasking. Karena kalau tidak dia tidak relevan. Jadi agar guru tetap relevan dan bisa berkomunikasi dengan siswinya harus dia mengadaptasi diri. Dan kalau dalam teorinya itu dalam digital mindset ini pertama digital skill. Kita harus mengerti memanfaatkan fitur-fitur itu. Kita harus mengerti big data. Jadi guru itu harus terkonek dengan mahadata, data-data besar. Karena dari situlah umpamanya saja di Kementerian Agama itu kan sejak 2021 Gus Menteri Gus Yakut Khalil Qomas itu sudah tanda tangan MOU dengan Kepala Pustakaan Nasional agar guru-guru kita madrasah Indonesia bisa menjadi anggota perpustakaan online. Sehingga mereka bisa terkonek dengan semua data, informasi, buku dan artikel yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional secara gratis. Nah itu yang saya maksudkan, contoh-contoh itu big data. Karena sekarang ini kata Pak Jokowi, Presiden kita Pak Insinyur Jokowi mengatakan data is new gold. Data itu adalah emas yang baru. Peperangan sekarang bukan peperangan fisik lagi, tapi perang data. Data itu. Jadi saya pikir Man IC harus berdiri pada garda terdepan untuk menjadi piloting pionir bagi teman-teman yang lainnya. Kemarin itu saya di challenge sama Pak Kamat. Jadi katanya, Pak Najib, Pak Dir pengen Man IC ini kelasnya online ke seluruh sekolah-sekolah. Jadi kelas online seluruh sekolah. Lalu saya bilang sama Pak Kaman, oke Pak, kita eksekusi, tapi butuh waktu buat programnya mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi rencana ini kelas Man IC ini bisa diikuti secara real, secara live oleh sekolah-sekolah lain. Jadi hari ini misalkan mengajar matematik, sekolah lain tinggal masuk, tinggal lihat guru kami ngajar, seperti itu Pak. Itu rencananya. Saya pikir itu bagus sekali rencana itu. Saya pikir Pak Henry Saktis, Pak Kamat, saya support seperti itu agar kebermanfaatan dan excellency yang dimiliki oleh
Man Ihsan Cendekia Pariaman itu dirasakan oleh anak bangsa lain. Iya. Saya pikir ini penting menurut saya menjadi piloting buat kita atau menjadi imamnya lah itu. Iya. Saya pikir oke. Karena menurut saya adaptif yang dari rencana Bapak tadi adaptif tadi itu untuk sekolah-sekolah seperti Man Ici mungkin so easy lah. Yes. So easy lah because iya. karena gurunya udah diseleksi semacam, tapi permasalahannya adalah bagi beberapa teman-teman kita di sekolah-sekolah kecil yang gurunya itu dari segi income-nya, kata Bapak tadi juga bicara tentang income yang masih kecil dan segala macam, mereka mikirkan ini, jadi adaptif itu akan terhambat gitu Pak, slow gitu Pak. Ya, saya pikir ya terus aja mengerjakan. Tapi tidak ya nothing impossible nothing. Ya. Ya enggak iya nothing impossible pasti bisa gitu kan. Karena dari GTK saya lihat sudah banyak sekali program tentang peningkatan, terakhir itu LPDP Pak. Ya kemarin itu yang program doktor dan S2 S1 itu sangat membantu buat adaptif guru itu saya pikir Pak ya. Oke. Saya pikir itu, dan selalu kita mensupport program-program excellency oleh Man Ihsan Cendekia se-Indonesia, terutama Pariaman, dan tentu masyarakat juga sudah bisa melihat melejit ya terus prestasinya melejit. Saya pikir itu harus kita rawat baik-baik, kekompakan para guru kita dan juga anak-anak kita, dan insya Allah mereka anak-anak kita di hari ini adalah pemimpin pada tahun 2045 ketika pada saat itu Indonesia emas. Karena kita ini kan era VUCA itu uncertainty. Kita tidak mengerti apa sih yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Oleh karena itu memang mereka harus setidaknya ada 3 itu Pak yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, atau berapa kecerdasan keterampilan abad 21 itu kan ada banyak hal penting. Pertama tentang critical thinking ya, tentang sociality jagonya itu sociality masyarakat. Kemudian yang kedua communication, bagaimana mereka bisa menguasai bahasa sehingga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya minimal regional ASEAN. Kemudian collaboration, bagaimana mereka bisa menemukan mitra kerja atau mitra sesama siswa sehingga mereka bisa bekerja karena mereka sama, juga tergabung bersinergi. dalam Man Ici itu mereka tergabung dalam sebuah wadah juga itu Pak. Mereka sesama siswa Man Ici itu mereka jadi mereka saling tukar informasi di Man Ici ini seperti apa, di Man Ici A seperti apa gitu kan. Jadi jalurnya informasi mereka, kita susah menutup informasi dari anak sekarang. Karena seperti Bapak bilang tadi, siswa ini adalah siswa yang memang 5.0 yang benar-benar ngotot tentang informasi tersebut gitu kan. Betul. Jadi, dan ini kan madrasah science ya. Iya, madrasah science. Iya Pak Kamat ya. Jadi Pak Henry ini madrasah science. Saya pernah bicara bertukar pikiran dengan teman-teman kepala madrasah Ihsan Cendekia se-Indonesia. Karena mereka itu kan ada juga program tahfiz ya. Saya bilang saya pikir anak-anak itu mungkin lebih baik diarahkan untuk mengerti ayat-ayat sains. Itu. Satu ayat sains diterjemahkan, diimplementasikan. Iya benar-benar. Al-Quran memang bukan kitab sains, tapi Al-Quran itu ada 750 ayat yang mengandung isyarat-isyarat sains. Jadi kalau itu dihafal 100 ayat saja itu sehingga anak-anak kita semakin tinggi ilmunya itu semakin bertakwa kepada Tuhan. Dulu kan Pak Habibie mendirikan Ihsan Cendekia agar iptek dan imtak itu ya Pak ya. Berotak Jerman, berhati Mekah. Betul. Jadi itu slogan dulu Pak Habibie kan. Nah saya pikir ini kita harus ikut legacy Pak Habibie, beliau warisan luar biasa dan Pak Habibie itu mempraktekkan dalam hidupnya, beliau itu adalah seorang teknokrat yang luar biasa, bisa menciptakan pesawat, kemudian dia juga dikenal sebagai Mr. Crack yang bisa menghitung ilmu sayap. Jadi luar biasa Pak Habibie. Tapi beliau itu Senin Kamisnya jalan terus, tahajudnya tidak pernah putus. Takwa kepada Tuhan luar biasa apalagi. Jadi kira-kira lah begitu. Jadi anak-anak kita juga diberitahu bahwa Ihsan Cendekia ini pendirinya itu adalah founding father-nya adalah Pak Habibie, dan saya pikir sosok Habibie merupakan
teladan kita dalam banyak hal, dalam tradisi sains luar biasa, agama juga dalam keluarga beliau yang sangat itu. Bahkan di Parepare itu ada Tugu Cinta Sejati itu antara Ainun dan Habibie. Man Ice Gorontalo itu masih kalau nggak salah masih apanya tanahnya Pak Habibie. Iya masih Pak, semua. Yang dihibahkan ya Pak. Iya. Saya pernah dengar itu berita itu dulu gitu. Jadi ya ini Pak Henry ini kan saksi pelaku sejarah itu. Jadi beliau ya Pak Henry Sakti ini kan dulu Man Ice cuma 2, Serpong dengan Gorontalo. Nah Pak Henry Sakti ini salah satu pelaku sejarah ketika Man Ice itu dilebarkan menjadi ada cabang Man Ice Jambi. Ya. Dan beliau waktu itu masih guru. Ya, jadi beliau menyaksikan betul pergulatan itu dan tidak gampang ya meyakinkan Pak Habibie atau meyakinkan kementerian untuk nambah IC satu lagi waktu itu. Jadi, nah saya pikir alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah kualitas Man Ice Indonesia itu karena mereka komunitas kepala madrasah ini dan guru-guru Man Ice itu sangat kuat Pak. Jadi apa yang terjadi di Pariaman itu hitungan detik nyampe di yang lain, bahkan ke Sorong sekalipun. Yes. Jadi ya kualitasnya luar biasa membanggakan dan ini selalu kita bersyukur. Saya kembali lagi kepada sains tadi. Jadi kita punya kerinduan kalau pada masa Renaissance Islam 1000 tahun pertama, kalau kita baca bukunya Profesor Kais Robinson, History of Islamic Muslim Civilization, di situ beliau bercerita tentang ada 30 orang yang sangat berjasa di dalam menegakkan sains pada masa 1000 tahun pertama. Jadi mulai dari Nabi besar Muhammad SAW, Umar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Abu Hanifah, Imam Mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i radhiyallahu an, Ahmad bin Hanbal, kemudian ya saintis seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Khaldun, Rabi' al-Adawiyah, Hasan Basri, Ibnu Fadlan, orang kaya itu, kemudian Al-Idrisi yang membuat peta dunia, orang pertama yang itu terjemahkan dalam bahasa Inggris, The Roger Book, itu luar biasa. Dan rupanya saintis-saintis Muslim itu memang mereka itu saintis sekaligus iman dan takwanya jangan dipertanyakan, sekaligus ulama. Nah itu kan bukan bernostalgia Pak, tetapi ada prototipe. Tapi kita memang butuh panutan di masa lalu loh Pak, untuk menjadi ke masa depan. Karena saya kan guru sejarah nih Pak. Guru sejarah. Bagi kami sejarah itu mempelajari masa lalu untuk membuat keputusan di masa sekarang demi kebaikan di masa depan. Jadi nggak hitung tanggal sebenarnya gitu kan. Teorinya itu gini Pak. Jadi kalau sejarah itu seperti orang yang menarik anak panah dari busur. Jadi sebuah bangsa yang besar semakin ke belakang dia menarik anak panah itu, maka kemungkinan untuk kecepatan melesatnya lebih jauh ke depan. Jadi seperti kalau kita belajar filosofi itu orang-orang Barat Eropa itu selalu memulai dari filsafat Yunani. Bukan berarti kuno. Mereka sangat bangga sekali dengan kan? itu. Kan? Jadi mulai dari Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, dan sebagainya itu semua diungkap, Stoik dan sebagainya. Jadi mereka itu bukan mau kuno, tapi dia sadar bahwa inilah gerak sejarah. Semakin kita mengerti sejarah bangsa kita, sejarah itu semakin bisa kita menguasai dan memenangkan pertarungan masa depan. Hanya orang yang mengerti sejarah bangsanya yang bisa besar dan menghargai sejarahnya. Karena grand teorinya sudah ada dari dahulu gitu. Kita tinggal menjalankan aja sekarang, lalu menambahnya seperti Pak bilang tadi dengan adaptif, dengan AI, dengan segala macamnya. Bahkan kalau misalkan anak-anak kita yang secara bagus secara agama ini kan mereka puasa Senin Kamis, mereka bangun tengah malam. Kita tinggal push mereka lagi di teknologi gitu. Jangan sampai mereka kalah di teknologi gitu kan. Karena di tahun-tahun depan ya teknologi inilah yang akan lebih maju. Saya nonton berita minggu lalu
Elon Musk malah 2023 bakal jual robot AI-nya secara pasar secara umum. Sekarang mobil Tesla udah di mana-mana, mobil listrik udah di mana-mana, sepeda listrik udah di mana-mana gitu semacam, dan tinggal lagi mungkin kedepannya mungkin robotnya di mana-mana gitu kan, seperti itu gitu. Dan sejarah juga mengajarkan kepada kita umat Islam itu unggul pada masa 1000 tahun pertama. Itu karena mereka menguasai sains. Iya. Ya, dan sebenarnya kita nggak bicara tentang apa dulu perseteruan itu adalah perseteruan bagaimana menarik sains dari timur itu ke barat gitu kan, seperti itu gitu. Dan itu memang mereka berhasil, dan orang-orang Eropa memang kekeh di sana, memang adaptif karena makanya saya nyelidik nih, Pak Dir sering kata adaptif. Karena itu dibuktikan. Dulu ada, seperti Pak bilang, ada dinosaurus. Mereka besar, mereka kuat, tapi nggak adaptif. Lalu ada beberapa perusahaan, sebut aja lah beberapa perusahaan yang udah kolaps gara-gara tidak mau adaptif gitu. Betul. Iya, Pak. Betul. Ya, benar. Jadi pokoknya kalau kita baca bukunya James Collins, Good to Great. Yes. Jadi di situ bercerita mengenai ada 500 perusahaan. Jadi ada yang bertahan, ada yang kolaps. Kenapa dia kolaps? Karena ada dua faktor utama. Pertama tadi itu dia tidak memiliki integritas pemimpin. Jadi mereka sebuah perusahaan yang bisa sustainable, berkelanjutan itu karena memiliki leadership level 5. Satu, jadi integritas seorang pemimpin itu penting dalam sebuah perusahaan atau institusi. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan IT tadi yang Bapak sebut sebagai adaptif itu. Karena hanya lewat teknologi pekerjaan kita lebih mudah. Saya pikir sekarang eranya sudah era society 5.0. Masyarakat 5.0 itu salah satu cirinya adalah mereka teknologi itu memudahkan urusan manusia, pekerjaan kita. Jadi kalau kita melihat masih ada orang yang manusia gerobak di suatu daerah, itu berarti masyarakat itu belum maju. Tapi karena teknologi itu diciptakan untuk memberi kemudahan manusia. Coba kita lihat. Dulu belum ada kulkas, sehingga kan lauk pauk kita mudah busuk. Mudah busuk. Begitu ada kulkas itu bisa bertahan 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan berbulan-bulan itu di freezer. Saya malah saling bercanda pernah ngomong sama anak-anak seperti ini. Mungkin orang-orang di Jepang bikin rice cooker itu karena baca Quran. Karena ada di Al-Baqarah 183 meminta kita berpuasa 1 bulan 30 hari. Kan orang Indonesia ini 200 juta lebih nih. 200 juta lebih. Mereka kan nanak nasinya malam. Nah, maksudnya malam kan dingin tuh lagi pagi. Kenapa nggak diciptakan rice cooker buat orang berpuasa kan? Jadi kan seperti jadi sains itu sebenarnya ada dalam Al-Qur'an segala macam. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan ya, Pak. Isyarat-isyarat sains. Iya, isyarat sains. Isyarat sains bahkan manusia ke bulan, sang baginda Nabi juga udah melakukan perjalanan ke luar angkasa semacamnya gitu, Pak. Tinggal kita ini memang jadi abad 8 7-8 sampai abad 15 itulah masa-masa kejayaan keemasan kita. Setelah abad 15 jatuhnya Ottoman Empire, kemudian itu justru Eropa yang mengalami the dark age, zona kegelapan itu, masa kegelapan dia bersinar sampai hari ini, Pak. Nah, jadi mulai abad 16. Mungkin 17, karena konsistensi mereka kenapa ya? Karena Bapak bilang tadi konsistensi dari awal tadi gitu. Iya, jadi dan itu juga ketika Yunani gelap sedemikian lama ratusan tahun, itu pada abad 8 oleh Khalifah Harun Rashid dan anaknya putranya Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Rashid mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu di Baghdad menjadi perpustakaan raksasa pada saat itu. Jadi dan mereka melakukan penerjemahan karya-karya dari filsafat dari Yunani, karya-karya kedokteran dari Cina, dan karya-karya matematika dari India dan seterusnya diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itulah awal mula kebangkitan atau Renaissance Islam pada saat itu. Dan
setelah kita 1000 tahun berjaya, setelah itu kembali lagi kunci-kunci peradaban dipegang oleh Barat. Iya. Sampai hari ini, dan sampai tentu hari ini MAN IC ini ya bagian daripada kerja-kerja peradaban, kerja-kerja intelektual. Jadi buat sahabat Cepot di rumah, kalau tadi dengar pembicaraan saya dengan Pak Dir, beliau sangat fasih sekali tentang sejarah dan termasuk di zaman sebelum keislaman segala macam. Jadi beliau ini adalah doktor juga dosen di magister di UIN. Jadi keseharian beliau ini ngajar gitu tentang masalah ini gitu Pak. Saya lihat Bapak masih aktif ngajar beberapa kelas dan segala macam. Susah bagi waktu itu Pak ya. Kita nikmati, enjoy saja. enjoy aja. Pak, terakhir Pak, ini karena perjalanan Bapak masih jauh dan tadi saya lihat Bapak sudah mau zoom tentang HGI Hari Guru Nasional. Bentar lagi semacam pesan dan kesan Bapak terhadap MAN IC Padang Pariaman. Ya, MAN Insa Cendekia Pariaman ini memang MAN Insa Cendekia papan atas. Jadi dari sisi fisik bangunannya itu sangat bagus, dan ini tempat yang sangat surga bagi anak-anak untuk belajar di sini. Kemudian yang kedua, performance dari sisi karakter guru-gurunya itu sangat baik. Dari sisi agamanya, dari sisi keilmuannya itu, dan saya dapat informasi dari Pak Henry Sakti sebagai kepala madrasah itu di sini sudah dikembangkan. Kalau saya akan ada video Pak itu di GTK Madrasah Channel atau Toward Madrasah Literasi. Itu kita menuju kepada madrasah yang madrasah digital. Dan di sini sudah dipraktekkan. Kami sudah mulai 1 tahun yang lalu untuk pustaka digital tersebut, bahkan sudah terkoneksi dengan pustaka nasional. Sudah lebih 1 tahun yang lalu. Ya, itu luar biasa, dan ini adalah merupakan excellency buat kita. Dan saya pikir MAN Insa Cendekia Pariaman bukan hanya milik Sumatera Barat, tapi milik Indonesia. Karena juga kan siswanya juga banyak, dari Pulau Jawa banyak. Ya, dari berbagai pulau di Indonesia. Kemudian seleksi kepala madrasahnya juga secara nasional, guru-gurunya juga secara nasional. Jadi ini adalah kebanggaan kita, dan kita minta kepada masyarakat khususnya Sumatera Barat untuk merawat dan menjadi keunggulan dan menjadi kebaikan bersama di sini. Dan inilah tempat yang saya biasa sebutkan Madrasati Jannati, madrasahku adalah surgaku. Ini adalah tempat surga bagi anak-anak untuk belajar, dan mereka kita proyeksikan sebagai generasi pemimpin pada Indonesia Emas 2045 nanti Pak ya. Oke. Ritual terakhir nih Pak untuk podcast Cepot ini, 1 kata tentang MAN IC Padang Pariaman. 1 kata. Excellent, good. Baik sahabat Cepot di rumah, terima kasih Pak Dir, Bapak Muhammad Zain, 2 hari yang melelahkan saya pikir di Padang Pariaman, tapi dia enjoy sekali, Bapak ini enjoy sekali, dan kami doakan sehat selalu Pak. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan setidaknya masih ada sampai besok pagi Bapak di sini, dan itu bisa menikmati kuliner dan menikmati malam di Kota Padang nanti gitu kan. Kalau butuh ditemani nanti Pak. Kalau butuh driver, butuh segala macam, MAN IC Padang Pariaman siap. Kita ngantar kemana dan segala macam. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Muhammad Zain, Direktur GTK Kemenak Republik Indonesia, sudah hadir di Cepot, dan kita kembali ke Raski. Thank you Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.